Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Henok boleh mengizinkan saya men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Saya Guntar, saya pelayanan sejak 82 di Jakarta. Setelah terima Tuhan Yesus 81, saya masuk di dalam komunitas anak-anak muda di Jakarta. Zaman itu terkenal dengan Pamukri, Persekutuan Anak Muda Kristen Indonesia atau internasionalnya Youth for Christ. Itu penginjilannya luar biasa, kegerakannya luar biasa. 82 akhirnya saya ngambil keputusan menjadi hamba Tuhan, kuliah di STII Yogyakarta. Mulai rintisan sampai 86 saya pikir saya menjadi gembala di desa. Padahal saya tidak punya konsep tuh yang namanya hamba Tuhan itu kayak gimana. Pokoknya memenangkan jiwa. Nggak punya gambaran tuh jadi hamba Tuhan zaman dulu itu mau jadi pengkhotbah kayak, mau jadi punya jemaat, nggak punya gambaran saya. Pokoknya tuh saya mau memenangkan jiwa dan mau dipakai Tuhan. Nggak punya gambaran tuh mau jadi gembala, mau jadi pendeta. Saya pikir wah saya anak-anak muda ini, menjangkau banyak anak muda. Tapi setelah di STI, mindset saya berubah. Saya di desa. Saya pikir saya menjadi gembala di desa. Kenapa? Karena gembala di desa itu menurut saya gembala yang paling dahsyat, luar biasa. Menurut pribadi saya ya, yang enggak mungkin semua orang bisa. Enggak mungkin. Apalagi tahun 82 kekeringan semua, saudara pernah tahu mandi di Gunung Kidul, satu empang ya makan situ, mandi situ, buang di situ. Mau ke buang kamar besar tuh, wah cari acul sendiri. Tapi bagi saya itu sesuatu yang menggairahkan. Kenapa? Karena jemaat desa bagi saya itu jemaat yang memberkati kota-kota. Kenapa jemaat desa? Karena jemaat desa itu SMA sudah keluar, kuliah keluar, nggak ada yang di desa. Dan itu mindset saya, ingin jadi berkat. Makanya seperti ini jemaat yang dahsyat, ini jemaat yang alkitabiah. Yang pergi, bukan yang datanglah, hadirilah. Tapi yang apa? Pergilah. Itu yang membuat saya semakin semangat. Makanya saya kalau dulu retreat mahasiswa, retreat pelajar waktu liburan saya tolak. Lebih baik ikut P3K di STII, pelatihan untuk hamba-hamba Tuhan. Suruh ngajar di ada sekolah SMA saya tidak mau karena saya pikir saya jadi gembala di desa. Semangat. Tetapi 86 pimpinan saya di Jakarta suruh saya balik di Jakarta. Saya nurut. Ya sudah, kembali lagi Jakarta, ada sekolah Alkitab IKAT membuka di situ, sekolah teologi dan juga meneruskan pelayanan Youth for Christ. Tapi saya tahu hati saya tidak di sana. Walaupun di Jakarta 86 sampai 90, wah itu mantap itu. Khotbah sana sini, khotbah amplopnya gede. 88 itu sebenarnya mau ditarik sama Gilbert di RCTI berdua karena yang punya RCTI stafnya ada. Saya pikir enggak bisa karena panggilan saya bukan di Jakarta. 90 tinggalin Jakarta, saya pikir Jawa Tengah, Kalimantan atau Irian. Tuhan suruh Jawa Tengah. Jawa Tengah akhirnya ke Solo. Solo saya pikir ke desa. Ada desa Gumantar Sragen. Wah cocok dengan Guntar namanya. Tapi akhirnya Tuhan gak kasih. Saya ketemu dengan senior saya Bu Mary Hartanti. Dia punya rintisan. Saya gabung dan punya hati sama merintis hamba-hamba Tuhan. Memberkati hamba-hamba Tuhan. Akhirnya saya di GBIS. Dan 90 satu-satunya kita kumpulin persekutuan hamba Tuhan zaman itu. Dari Klaten, Boyolali, Wonogiri, Sragen. Kumpulin hamba-hamba Tuhan sampai 150 setiap bulan. Setiap bulan Kamis pertama dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Belum ada jaringan hamba Tuhan, belum ada. Tugas kita adalah ingin memberkati karena di desa bagi saya itu luar biasa. Ya, desa itu memberkati, itu gereja yang paling misioner. Akhirnya tapi enggak berkembang. Kenapa? Akhirnya udah jamur-jamur persekutuan, akhirnya motivasi hamba Tuhan keliru. Enggak maksimal juga memberkati gereja-gereja. Karena hati kami itu ingin memberkati gereja-gereja. Tapi tidak maksimal. Kami rintisan 13 jemaat zaman dulu. Sampai di Madura. Tim kami ya, bukan saya. Tim kami merintis. Kami merintis itu melalui jemaat. Tidak ada kirim-kirim hamba Tuhan.
Jemaat, kenalan, ada tanam hamba Tuhan. Karena kalau kirim hamba Tuhan di Madura enggak bisa. Jadi kontak pribadi, pemuritan. Saya masuk semua pengajaran, pemuritan. Saya selalu ngajarin. Dan terjadi 13 gereja yang maaf saja sampai sekarang ada yang di Muneng, Pakis, Magelang, itu tidak ada pelang gereja. Karena itu daerah pesantren, tapi semua tahu itu gereja. Ada gedung gereja, tapi tidak ada pelang, tidak jadi masalah, ada ibadah-ibadah. Jemaat, itu rintisan dari nol benar-benar. Dan bagi saya makanya itu sesuatu yang menjadi berkat luar biasa. Dan anak-anak rohani yang pegang. Karena itu 97 enggak maksimal berkati hamba-hamba Tuhan melalui langsung seminar, dukung gereja, dukung sapi, wah semua kita sudah lakukan itu. Enggak maksimal. Tetap saja mindsetnya itu, aduh jemaatku hilang, aduh jemaatku pergi. Padahal itu luar biasa desa. 97 teman saya yang lama 80-an itu punya kampus, dia datang ke Solo, dia sharing, wah hati saya berkobar-kobar lagi. Iya mahasiswa ini lebih dahsyat daripada lengkapi hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Mahasiswa kan kembali kemana kalau lulus? Kembali ke gereja-gerejanya kan, ini kan jadi berkat luar biasa ini. Akhirnya 97 saya berdoa, tim saya diutus. Waktu itu saya Solo Pati, Solo Semarang. Solo Pati, Solo Semarang, istilah tahun 2000 saya harus memutuskan pengembalan atau mahasiswa. 99 saya memutuskan saya lepas pengembalaan full di mahasiswa. Tapi kan ada satu jemaat yang belum ada gembalanya, saya siapkan dulu di Mojosongo, akhirnya tahun 2000 saya lepas semua pengembalaan full di mahasiswa Unaki. Dan itu sesuatu yang luar biasa, bisa menjadi berkat hampir seluruh Indonesia. Dan saya luar biasa, murid saya pertama 8 semuanya master komputer, 7 sudah jadi hamba Tuhan semua, rintisan. Dan sekarang anak saya 3 yang barusan saya pegang tahun ini, rintisan 3, itu bukan dari sarjana teologi ya, rintisan jemaat. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya bersyukur anak-anak saya yang saya muridkan sudah ada di mana-mana. Satu dari Philadelphia, dapat suami gembala dan akhirnya dia master. Di BCA sudah punya posisi langsung di Jakarta, training BCA dia nomor 1. Ditarik di Jakarta dia tinggalin semua untuk jadi full hamba Tuhan. Makanya saya kalau saya dipanggil opa, semana-mana opa, anak-anak saya banyak. Tapi sekarang saya lepaskan semua pengembalan, saya fokus, saya pikir saya mau rintisan lagi, Tuhan tidak izinkan. Tapi saya melengkapi hamba-hamba Tuhan mulai tahun bulan ini dan juga melengkapi anak-anak saya dengan pemuritan Jakarta. Makanya keliling-keliling, saya bersyukur saya ada 2 model untuk jemaat dan untuk pendeta-pendeta. Dan sekarang untuk jemaat. Ya, Kamis 18-19 untuk pendeta-pendeta. Dan saya bersyukur, ya. Makanya saya mau sharing ini. Nah, waktu saya men-sharingkan ini, mohon maaf saya tidak pernah menyalahkan, tidak pernah merasa benar. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman. Kalau ada orang mau merasa bersalah itu pikiran dia, betul kan? Saya tidak mau menyalahkan, karena saya punya prinsip apapun yang dilakukan, yang penting nama Tuhan Yesus dipermuliakan, saya setuju. Tapi mindset saya adalah mana yang lebih maksimal, betul? Jadi tidak ada yang salah, tapi mana yang lebih ya, jadi tidak ada yang salah. Yang penting nama Tuhan Yesus, kecuali dia tidak pakai nama Yesus, nah itu tidak benar, betul tidak? Pakai nama Isa itu tidak benar. Saya sudah masuk kelompok-kelompok begitu itu tidak benar, percayalah. Saya sudah masuk dalam kelompok-kelompok murid saya yang saya bimbing, akhirnya dia pakai masuk ke kelompok itu udah jenggot-jenggot di Indramayu, karena saya punya satu desa di Indramayu, keluarga saya sampai saat ini saya masih berdoa. Tapi kalau ketemu saya pribadi WhatsApp, puji Tuhan ngomongnya, tapi Islam semua, haji semua. Sepupu saya itu, sepupu level 1. Teman saya ke situ, anak saya. Wah, dia bawa satu lagi, anak rohani saya. Udah jenggotan. Wih, sama loh. Cirebon sudah ada tempatnya. Dia udah pakai macam-macam. Hilang sekarang. Makanya wis jangan macam-macam lah. Yesus lebih dahsyat lah. Maaf saja, saya sudah langsung. Saya dulu mau datang berapa kiai, 8 kiai. Oh, tiap malam datang sampai jam 5 kita sharing. Tapi gak mau dimuridkan. Minta dibaptis. Tidak, 2 tahun itu. 3 bulan datang, 4 bulan datang, tiap datang pagi sampai malam. Hari minta dibaptis sama istrinya. Saya berkata, enggak, saya mau memuridkan, mau enggak. Kalau enggak mau memuridkan, saya tidak mau baptis. Minta sudah dibaptis, saya enggak. Karena apa? Mindset saya murid. Kalau tidak murid, maaf saja,
Saya baptisan banyak, kalau dihitung banyakan hilangnya daripada setianya. Nangis loh jadi hamba Tuhan. Saya pernah lihat punya jemaat itu yang bapaknya dulu nggak percaya anaknya, toto saya di Palangkaraya, saya ke sana, dia di sana pujian. Saya pikir dia di Bali. Dia panggil saya papi. Aduh, saya tanya papanya mana? Kembali lagi, selingkuh. Nggak nangis itu, udah dibaptis. Maaf saja kalau saya lihat dulu, baptisan banyak ribuan, tapi banyakan hilangnya daripada setia. Bangga di hadapan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan nggak bangga, nangis. Tapi setelah pemuritan, saya lebih bangga. Nggak ada cara lain. Ya, dan ini bukan mau menyalahkan, karena saya ngalamin langsung. Ya, sekarang saya lepasin semua. Saya memang full ingin melengkapi anak-anak saya dalam rintisan dan juga melengkapi hamba-hamba Tuhan dengan pemuritan. Saya sudah pakai segala macam model pemuritan. Mau pertama 4 dimensi, komsel, coyonggi, semua hantem habis. Edilio sampai SPK-nya, sudah dihantem babat sama saya. Sampai pengerja saya di Solus bingung, ini tiap tahun ganti lagi. Karena saya selalu ingin belajar. Tapi enggak dapat. Saya mau men-sharingkan ini. Ya, dan yang saya sharingkan ini, saya sudah ngalamin dan saya sudah lakukan. Dan saya mau men-sharingkan ini kepada kita semua, kebenaran. Makanya yang saya mau target saya sudah banyak melengkapi hamba-hamba Tuhan, saya lebih banyak fokus ngajar. Banyak orang diajar tapi tidak bisa melakukan, karena apa? Pertama, dia tidak memahami yang diajar, hanya tahu yang diajar. Perhatikan itu. Saya tahu banyak, saya 15 sinode HKBP di Sumatera Utara itu dilengkapi GKE, Kalimantan, gini, waduh sudah. Kalau dilengkapi banyak pendeta-pendeta ribuan, tapi tidak pernah mau melakukan. Kenapa? Tahu tapi tidak memahami apa yang diajarkan. Tidak bakalan bisa. Maka berdoa, jangan hanya dengar. Alkitab ngomong dengar, tapi kalau dengar tidak memahami, sama juga dengan tidak dengar. Hati-hati kalau saya ngajar, saya tidak khotbah ya. Saya murid-murid saya itu, saya dosen, saya tahu ini ngerti apa tidak, memahami apa tidak. Alkitab ngomong, kalau kamu dengar suara guntar tapi tidak memahami, sama juga dengan tidak dengar, setuju tidak? Ya, murid harus memahami, berdoa, Tuhan saya harus memahami. Kalau tidak memahami, tanya. Ini waktunya kan, betul tidak? Dan kalau sudah memahami, menyetujui tidak? Ayo, menyetujui enggak? Kalau enggak setuju ya enggak apa-apa, carilah jadi referen. Betul tidak? Kalau enggak setuju enggak apa-apa, wajar kok. Jangan iya tapi enggak lakukan. Wih, kebangetan itu. Kalau enggak setuju ya enggak apa-apa ya, saya juga enggak pernah merasa kalian harus setuju kok. Tapi ingat ini prinsip loh. Betul? Jadi bukan harus setuju dengan Guntar, enggak. Enggak setuju pun enggak apa-apa. Tidak apa-apa, lebih baik tanya, sharing. Saya pun menghargai kalau orang tidak setuju. Dan saya memang gak pernah mengharapkan orang pasti setuju, enggak. Dan ketiga, kalau sudah memahami, menyetujui, melakukan dengan komitmen. Dan saya kasih tahu, kalau Bapak Ibu bisa memahami, menyetujui, dan melakukan, bukan karena materi Guntar, bukan karena Guntar, itu karena kasih karunia Tuhan Yesus. Makanya minta kasih karunia Tuhan Yesus, amin. Minta, bukan karena saya ngajar, maaf tidak. Saya ngajar sehebat bagaimanapun, materi bagaimanapun sudah gini, kalau Roh Kudus dia bekerja tidak bakal memahami, amin. Makanya masing-masing saya juga berdoa, Bapak Ibu juga berdoa, Tuhan saya mau memahami. Saya bukan hanya mau dengar, betul tidak? Saya memahami walaupun cara mendengarnya terserahlah, dipaksa atau tidak itu enggak. Minta sekarang Roh Kudus, saya mau memahami. Kalau ini bukan kebenaranmu, berikan saya supaya tidak setuju, betul tidak? Dan kau setuju mau enggak melakukannya. Nah, saya mau sharingkan kebenaran firman Tuhan. Itu saja pengenalannya dan saya sangat semangat karena ini bukan jemaat memuridkan. Amin. Saya mengajar. Kita mulai saja dengan apa? Amanat agung. Banyakan orang berkata amanat agung itu penginjilan. Tapi saya berkata amanat agung adalah apa? Pemuritan. Semua sudah tahu. Mari kita baca sama-sama, ini hanya sepotong saja. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Berapa orang yang mendengar amanat agung ini? Berapa orang yang mendengar amanat agung ini? Berapa orang? Yang lihat Yesus naik ke surga 300 lebih. Tapi yang mendengar amanat agung berapa? Kalau Bapak Ibu baca lagi nanti dalam Markus, Lukas, kalau untuk hamba Tuhan saya akan eksposisi itu, hanya 11. Dan mereka dalam 11 itu dalam keadaan apa? Semangat atau dalam kebingungan, kegelisahan atau ketidakpercayaan. Mereka waktu 11 orang ini waktu dengar amanat dalam keadaan kebingungan, gelisah, tidak percaya, takut. Bukan dalam yes, haleluya, saya dapat berita. Enggak, mereka kumpul dalam ketakutan, dalam kebingungan. Yesus mau ngapain lagi nih? Bayangin kalau saudara seperti murid Yesus 3,5 tahun melihat Yesus yang dahsyat, luar biasa, hebat. Tahu-taunya enggak berdaya, ditangkap, enggak bela, mati sengsara, kira-kira gimana? Waduh, kira-kira gimana? Habis itu dapat isu lagi. Kubur Yesus, mayatnya dicuri sama murid-muridnya. Bayangin Romawi, gimana rasanya? Akhirnya mereka tahu Yesus bangkit, semangat lagi. Tapi 40 hari, enggak tiap hari kumpul. Kadang kala Yesus nongol, kadang kala enggak. Kira-kira gimana? Kalau tiap hari kumpul kan ngajar kayak kemarin, kayak 3 tahun sebelum kan, sebelum dia mati kan tiap hari kan. Betul tidak? Tapi setelah Yesus bangkit tiap hari kumpul. Kadang kala nongol, kadang kala apa? Kira-kira gimana? Ini opo meneh ini 40 hari ini. Mau jadi gereja atau jadi apa? Bingung gak mereka? Akhirnya sebagian nyari ikan lagi gak? Jadi mereka dalam keadaan kebingungan, kegelisahan, bahkan Lukas kata kedegilan hati mereka, ketidakpercayaan pada mereka, bahkan dalam kisah para rasul mereka hanya untuk mementingkan diri sendiri, selamatkan orang Yahudi. Ini bukan mereka dengar amanat agung bukan dalam keadaan yes haleluya, enggak. Tapi dalam keadaan kebingungan, ketidaksiapan, kegelisahan, kedegilan. Alkitab ngomong Yesus memberikan amanat agung. Bayangin bukan kayak kita nih, dengar amanat agung karena yes haleluya. Makanya enggak bisa kalau enggak ada kasih karunia yang memenuhimu. Diajarin bagaimanapun enggak bisa. Enggak ada model-model semangat yes haleluya. 11 murid dikasih perintah dalam keadaan gelisah dan bingung. Mereka kumpul, begitu itu mereka nggak tahu mau ngapain. Malah Yesus ngomong, jadikanlah semua bangsa. Dia pikir apa ini? Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Bayangin, kalau Yesus tidak kasih amanat agung, kalau itu Tuhan Yesus tidak kasih perintah ini. Tolong jawab ya, jangan diam saja. Ya, saya bukan khotbah. Kalau khotbah kan harus yes dan amin. Begini ya, ini kadangkala saya selalu banyak ngajar. Anak-anak saya pasti tahu. Jangan pernah berpikir, waduh saya salah Pak. Jangan bertanya itu bukan apa yang kalian pikir, tapi apa yang kalian ada dalam hati tanya. Soal benar apa enggaknya, jangan dipikirin ya, namanya murid ya pasti harus tanya. Tapi seringkali orang Indonesia, maaf saja, gak berani bertanya. Karena apa pikirannya? Aduh, nanti saya salah enggak pertanyaan saya? Aduh, mau maluin kan? Nah, itu keliru, karena apa? Kita terlalu banyak ini daripada apanya. Makanya kalau saya kumpul, kalau anak-anak saya, murid-muridnya, kalau ngajar begini rame. Karena apa? Ya pasti akan banyak ngomong. Itu malah saya udah buat. Tapi yang baru-baru itu pasti takut terus, selalu yes. Ya. Jadi tolong tanya, enggak apa-apa. Nah sekarang kita lihat, seandainya Tuhan Yesus tidak kasih amanat agung, kira-kira rasul-rasul akan lakukan apa? Macam-macam enggak? Betul tidak? Betul enggak Pak? Masing-masing punya konsep enggak? Kacau enggak akhirnya? 11 itu kan Yudas sudah mati, tinggal 11. Mungkin Matius berkata kita harus kasih makan, kumpul. Wah, betul kan? Kumpul baru kita jual. Oh, Petrus berkata enggak, kita harus khotbah. Betul tidak? Yohanes berkata enggak, kita harus PI pribadi.
Thomas berkata, tunggu dulu, kita harus hitung-hitungan dulu, jangan semangat-semangat kamu, betul kan? Yakobus karena kebapaan, sabar, biar Tuhan nanti yang bekerja. Rame enggak rapat mereka? Kira-kira rame enggak rapat mereka itu 11 itu, ngapain ya? Mereka kan apa? Sudah melihat Yesus ngajar mujizat, betul kan? Sudah dapat pengajaran kan? Terus Yesus naik saja, dadah. Kira-kira apa yang terjadi? Tapi puji Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan perintah. Makanya disebut apa? Amanat A. Enggak ada di Alkitab amanat agung, enggak ada. Ini karena apa? Kenapa disebut amanat agung? Semua gereja mengakui. Karena adalah perintah terakhir dan terpenting. Kalau Tuhan tidak kasih amanat agung, tidak ada gereja. Betul. Betapa pentingnya pemahaman amanat agung. Oleh karena itu saya mau memahami dulu Bapak Ibu. Mari kita memahami apa sih amanat agung itu, isi amanat agung. Saya ngambil kupas dari Matius 28 saja. Kalau pendeta-pendeta saya kupas dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Kisah Para Rasul. Tapi saya hanya katakan intinya di inti amanat agung ada di Matius. Nah, 11 murid. Nah, dalam ayat ini ada keinginan Tuhan. Ada perintah Tuhan Yesus, ada tujuan. Bapak Ibu tolong lihat kata-kata di sini nih, yang tertulis di sini. Apa keinginan Tuhan Yesus? Apa perintah Tuhan Yesus? Ayo, ada yang tahu? Apa? Berdasarkan ayat-ayat ini, jangan berdasarkan yang di luar, berdasarkan tertulis di sini nih. Matius 28, 16. Apa keinginan Tuhan? Ada yang tahu? Ayo dijawab. Jadikanlah murid. Oke? Menjalankan. Saya mau kutip aja ayat kata-kata di sini. Jangan pakai bahasa pikiran kita. Ada sini kan tadi Rafael, jadikan semua bangsamu. Betul tidak? Itu keinginan Tuhan. Oke. Perintahnya, ya Bapak. Sorry. Pergi baptis. Oke, itu keinginan. Kita harus membedakan antara keinginan dan perintah. Betul? Betul tidak? Yang tadi Rafael semua Bapak itu perintah atau keinginan? Betul, tapi itu perintah atau keinginan? Saya ngajar ya, banyak orang keliru. Bapak, Ibu, Saudara merasa bahagia, puas karena melakukan perintah, tujuan tercapai atau karena keinginan tercapai? Yang membuat Bapak Ibu puas, keinginan tercapai atau tujuan tercapai? Nah, kita lihat nanti. Oke, kita lihat ini, kita buktikan. Sekali lagi ya, saya tidak mau menyalahkan, tapi benar enggak? Setuju apa tidak? Apa keinginan Tuhan? Murid. Betul? Selama Yesus di dunia apa? Jadikan semua bangsa murid. Keinginan Tuhan apa? Makanya dia berapa orang? Keinginan Tuhan murid. Maka selama dia ada di dunia dia jadikan apa? Keinginan Tuhan apa? Supaya semua bangsa apa? Berarti apa? Apa keinginan Tuhan? Jadikan atau murid? Ayo, keinginan Tuhan jadikan atau murid? Bukan jadikan. Setuju? Apalagi kalau tata bahasa Yunaninya. Sangat jelas sekali. Keinginan Tuhan adalah murid. Perintahnya jadikan. Ya, perintahnya apa? Jadikan murid. Betul tidak? Itu tapi keinginannya apa? Keinginan dia adalah apa? Makanya selama dia 3,5 tahun, apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, fokusnya siapa? Pernah ada berpikir? Yesus banyak mengajar kan? Ribuan orang. Waktu dia ngajar ribuan orang, dia fokusnya kepada orang yang banyak atau kepada murid?
Waktu Yesus menyembuhkan, fokusnya kepada orang yang disembuhkan atau kepada murid? Makanya lihat orang yang disembuhkan hilang, nggak pernah dijelasin, betul tidak? Karena fokusnya pada zaman Yesus ya, fokusnya bukan kepada orang yang disembuhkan, tapi dia sedang implementasi, dia sedang mentransfer, dia sedang ini loh kalau engkau murid kamu lakukan seperti aku. Jadi fokusnya ke siapa? Makanya orang yang disembuhkan kemana? Perempuan Samaria kemana? Hilang, tapi fokusnya ke siapa? Karena fokus Yesus adalah murid. Fokus Yesus bukan kepada orang banyak disembuhkan, mujizat, bukan itu. Maka dia hidup untuk murid, makanya dia berkata apa? Aku sudah menyelesaikan, tidak ada seorang pun yang hilang selain engkau selamatkan. Doa Tuhan Yesus. Kita lihat, murid. Jadikan murid. Prosesnya di dalam jadikan murid, Tuhan bukan hanya kasih perintah, dia kasih proses juga enggak? Caranya jadikan murid gimana? Pergi, baptis dan apa? Jadi waktu saya mau jadikan Pak Agus murid, saya harus apa? Harus pergi. Harus harus di apa? Jadi kalau kita ngajar orang itu tidak dibaptis, jadikan murid. Hati-hati loh. Kalau saya ngajar Pak Agus tapi saya tidak pernah pergi kepada Pak Agus, tidak pernah nginjilin, jadikan murid. Dan kalau bahasa Yunani-nya tanggal Senin saya, kata pergi baptis ini adalah kualitasnya sama, bobotnya sama, nilainya sama, tidak boleh diabaikan. Jadi kalau kamu pergi, tidak baptis, tidak ngajar, itu bukan amanat agung. Kalau saya ngajar tapi saya tidak pergi dan tidak baptis, saya bukan amanat agung. Jadi waktu saya ngajar sini saya bukan melakukan amanat agung. Betul? Tapi kalau saya ngajar ini, saya tahu bapak-bapak sudah dibaptis. Betul kan? Sudah diinjili. Nah itu baru amanat agung. Ngerti? Tapi kalau ngajar saja, jadikan murid enggak? Ya, tolong rubah ini loh. Saya ingin rubah mindsetmu. Kalau mindsetmu enggak berubah, enggak memahami, enggak bakal bisa. Pendeta pun enggak bisa. Banyak teman-teman saya, kenapa saya dulu hanya pergi? Kenapa banyak hilang? Karena pergi. Pergi enggak dibaptis, digabungin. Dibaptis tidak diajar, cuma dikotbahkan. Sekarang Bapak Ibu di gereja dikotbahkan atau diajar? Ayo. Padahal Tuhan pernah suruh enggak khotbahkan. Bapak Ibu senang diajar atau senang dikotbahkan? Belum tentu semuanya. Ya betul, ya saya tidak ngajar jemaat ini. Apalagi sekarang pengkhotbah terlalu banyak di mana-mana saja. Hati-hati, khotbah YouTube, khotbah di Facebook, hati-hati. Sekarang saya mau mulai kebutuhan rohani Bapak Ibu dikhotbahkan atau diajar. Tapi kebanyakan senangnya apa? Apalagi menilai ada khotbah baik dan khotbah tidak baik. Yang lebih hebat. Hati-hati. Pendeta fokusnya mengajar. Cara ngajar bisa melalui khotbah. Betul kan? Betul? Sharing. Tapi esensinya harus apa? Pengajaran. Betul tidak? Tapi sekarang khotbahnya pengajaran atau menyenangkan telinga. Nanti saya hantam itu semua. Bapak Ibu butuh apa? Untuk bisa melakukan secara dunia saja. Hanya dengan pengajaran. Betul? Tanpa diajari bisa melakukan? Tapi sekarang maunya apa, jemaat? Diajar apa dikhotbahkan? Sekarang pendeta-pendeta isi khotbahnya pengajaran atau menyenangkan telinga? Pengajaran adalah apa? Memberitahu, yang tidak tahu menjadi, betul kan? Tahu dan memahami. Makanya lebih maksimal apa? Makanya saya maaf ya, saya tuh lebih maksimal ngajar begini daripada saya disuruh khotbah. Dan jujur saja, pendeta gereja-gereja yang sudah ikut pelatihan saya tapi tidak mau melakukan, saya disuruh khotbah, saya nolak. Kalau saya disuruh khotbah Minggu, Sabtunya lebih baik kumpulin majelisnya, saya ngajar dulu. Karena kalau hanya khotbah saja, ya, maaf ya. Karena saya tahu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Selain cari amplop doang, dapat cuma amplop, nggak dapat apa-apa. Betul? Kira-kira enak enggak gitu? Enggak enak. Ya Guntar enak dapat amplop nama terkenal, tapi pasti mereka melakukan?
Hah? Saya berapa kali di Jakarta, wah Pak jangan khotbahnya keras-keras. Ini jemaat sudah stres, datang ke gereja stres lagi, hilang. Wah ya, jangan ngundang saya. Ngapain khotbah kok untuk apa? Banyak itu. Makanya saya lebih banyak nolak khotbah, betul percaya deh, tanya. Kecuali kalau disertai dengan pemuritan, nah itu saya semangat. Khotbah itu bonus, amin. Kecuali teman-teman saya, murid-murid saya, anak-anak saya, itu baru saya senang khotbah. Diundang khotbah, tunggu dulu. Apalagi kalau disuruh khotbah hanya Natal, nah nanti dulu, hanya untuk cari amplop Guntar, hanya menyenangkan. Kenapa? Usia sudah bertambah, pelayanan waktu tinggal sedikit, ya harus lebih maksimal dong, amin. Amin. Bukan berarti khotbah salah, nah ini pribadi saya, waktu saya udah tinggal sedikit ini di dunia ini. Kalau enggak maksimal rugi enggak? Kita lihat ini, pergi. Makanya kalau pergi tidak baptis dalam nama Bapa Anak Roh Kudus dari Tuhan enggak itu? Amanat agung enggak? Enggak. Diajar apakah melakukan amanat agung? Enggak. Jadi harus apa? Prosesnya harus pergi. Jadi pergi sama baptis nilainya sama enggak di mata Tuhan? Sama, betul kan? Pergi, baptis dan ajar nilainya sama enggak di hadapan Tuhan? Nah kalau tiga-tiganya ini tidak jalan, cuma hanya satu jalan, bukan amanat agung, setuju? Bukan berarti salah. Ya, dia pergi boleh penginjilan, tapi amanat agung enggak. Tidak, yang namanya amanat agung harus 3 komponen itu harus ada, betul? Kalau tidak ada komponen ini bukan amanat agung, amin. Pergi salah, enggak salah ya pergi saja, tapi jangan ngomong amanat agung. Telinga saya agak enggak setuju. Betul tidak? Enggak setuju saya kalau hanya pergi bilang saya melakukan amanat agung dengan penginjilan, saya enggak setuju. Saya orang penginjilan tapi banyakkan hilangnya itu. Kenapa tidak melakukan amanat agung? Saya banyak baptis tapi banyak hilangnya itu. Kenapa? Karena pergi baptis enggak diajar, betul kan? Setelah saya melakukan amanat agung, maaf, tidak ada yang hilang. Kecuali memang sedikit. Wah Tuhan rubah anak-anak saya setia sampai sekarang. Dengan segala macam. Karena murid, amin. Diinjili, dibaptis dan waduh beda. Tujuannya adalah apa? Tujuannya apa? Kayaknya kalau ini terus menerus. Pertanyaan saya, selama Yesus hidup 3,5 tahun, Yesus pemimpin berhasil atau gagal? Secara manajemen kepemimpinan dunia. Yesus berhasil atau gagal? Ayo, dari segi manajemen kepemimpinan dunia, Yesus sebagai Tuhan, Raja, selama di dunia itu dia pemimpin yang berhasil atau gagal? Ibu gagal, Bapak gagal. Setuju gagal? Ada yang bilang berhasil? Tidak. Gagalnya kenapa Ibu? Bisa kasih alasan? Ya 11 menit Bapak. Ya betul, bayangin. Guntar khotbahnya hebat, pelayanannya mujizat. Jemaat berapa? 11, kira-kira gimana? Jujur saja sekarang kan mindset orang yang namanya pendeta berhasil yang mana? Ya jujur, kalau kita pakai ukuran begitu Yesus berhasil atau gagal? Makanya saya enggak peduli dari dulu, jemaat sedikit saya enggak peduli kok. Saya enggak pernah punya konsep jemaat banyak. Kenapa? Karena saya punya manajemen sendiri. Kualitas tidak menghasilkan kuantitas. Apalagi kuantitas menghasilkan kualitas, rugi. Kualitas harus menghasilkan kualitas, kuantitas bonus. Karena di mata Tuhan 1000 jemaat dengan 5 jemaat sama. Setuju? Saya melayani siapa? Guntar 1000 jemaat. Kapasitasnya kan Tuhan tahu, betul kan? Pak Agus cuma 10 jemaat kapasitasnya. Di hadapan Tuhan sama enggak? Tuhan kasih ngajar gitu loh orang yang kerja 1 jam. Itu prinsip. Pak Agus dikasih 10, 10-10-nya murid Yesus. Guntar kapasitasnya 1000, tapi 900 murid, 100-nya enggak. Kira-kira yang berhasil di mana di mata Tuhan? 100%, saya hanya 90%. Mindsetnya berubah. Tapi pendeta yang lihat mau cari apa? Tapi saya kasih tahu kalau murid jadikan murid, kualitas menghasilkan kualitas, kuantitas pasti. Ini manajemen lagi.
Jangan mau cari kuantitas. Yang menginginkan semua bangsa murid siapa? Yang menginginkan jemaat gereja banyak siapa? Tuhan Yesus, bukan gereja. Jangan pernah punya konsep itu. Oh, dengan saya penginjilan jemaat saya banyak. Ambisius, bukan ambisi. Apalagi ikut-ikut seminar langsung 1000 jemaat. Sombongnya luar biasa. Tidak bakal terjadi. Tapi coba kalau kita fokus, kualitas menghasilkan kualitas. Kuantitas pasti tidak. Dan Yesus sudah buktikan itu. Amin. Amin. Kalian pemimpin di sini. Jangan mengharapkan pemuda banyak. Jangkau banyak. Enggak, sombong. Stres. Tapi coba fokusnya, kualitas menghasilkan kualitas. Murid menghasilkan apa? Pasti enggak kuantitas. Pasti apa? Enggak usah kejar kuantitas. Itu keinginan siapa sih kuantitas? Keinginan kita atau keinginan Tuhan? Iya, Tuhan enggak. Nah, kedua sekarang. Coba belajar lagi. Yang membuat Tuhan Yesus bahagia. Keinginan tercapai atau tujuan tercapai? Yang membuat Yesus bahagia dan puas. Dia berkata, aku sudah selesai. Dia dengan bangga dia berkata, sudah selesai. Apanya sudah selesai? Tujuannya tercapai atau keinginannya tercapai? Sekarang saya mau keras, terserah dulu, saya diam-diam saja. Bukan diam, saya banyak ngomong tapi banyak ditolak, enggak apa-apa. Sekarang pertanyaan saya, menurut Bapak, yang membuat Yesus berkata, aku sudah selesai, kan dia bangga kan, betul kan? Apanya? Tujuannya tercapai atau keinginannya tercapai? Tujuan Yesus apa? Sudah tercapai? Loh, itu hati-hati dengan purpose itu. Pengajaran purpose saya setuju. Tapi purpose enggak benar. Pengajaran saya setuju. Tapi mindsetnya untuk mencapai tujuan, itulah duniawi masuk. Konsep pengusaha. Hidup bukan didorong oleh tujuan. Hidup bukan mencapai tujuan. Hidup didorong oleh keinginan untuk mencapai apa yang kau inginkan. Keinginan roh. Yesus saja tujuannya enggak tercapai kok. Kok kita diajar untuk mencapai tujuan? Sombong enggak? Itu konsep siapa? Maaf saja, saya di New York saya 4 tahun, 4 bulan. Saya kelompok Rekuan saya ngomong, gak benar. Pengajaranmu benar, topik-topiknya benar. Harus gambar Allah, betul kan? Harus betul. Tapi kenapa temanya purpose? Mencapai tujuan. Itu konsep orang bisnis. Tahu? Orang bisnis tidak pernah mengajarin keinginannya. Tapi mencapai apa? Tujuan perlu. Tapi sebenarnya keinginan seorang pengusaha apa? Dia dirikan perusahaan keinginannya apa? Jujur. Dia gak mau sampaikan itu. Yang disampaikan apa? Kita punya perusahaan, punya tujuan. Bohong. Padahal apa sebenarnya? Mau mencapai, ngomongin keinginannya. Pak Gus, saya mau bikin perusahaan ini. Supaya saya kaya. Mau ikut? Gak bakalan. Itu dia aja. Konsep bisnis masuk semua. Yesus saja tujuan gak tercapai kok. Alkitab ngomong apa yang membuat kita bahagia? Keinginan? Coba, yang membuat Bapak Ibu bahagia ke mall, tujuan tercapai atau keinginan tercapai? Kok kita diajari untuk tujuan? Tujuan dengan sendirinya enggak? Ayo, saya ada manajemen buku gitu. S3 saya masuk gitu, makanya saya enggak mau, banyak berdebat saya. Karena udah konsep bisnis semua masuk kok. Tapi isi-isinya topiknya buku Rekuan saya setuju itu. Tapi kenapa kok pakai untuk mencapai apa? Rugi enggak? Mestinya apa? Jadi jemaatmu berapapun gak yang penting apa? Saya sudah jadikan murid. Haleluya, bangga enggak? Mau muridnya berapa? Terserah siapa. Amin. Yang penting apa? Keinginanmu tercapai enggak? Ayo. Kalau tujuan, makanya Alkitab jelas. Segala sesuatu harus ada keinginan roh, bukan tujuan. Ayo diajarin tujuan roh atau keinginan roh. Hati-hati loh manajemen. Maaf, kalau saya telat boleh berdebat. Mindset bisnis masuk semua dalam pengajaran buku-buku sekarang. Yesus saja tercapai enggak tujuannya?
Ya sekarang mindset pertama tuh namanya pemimpin, jemaat harus banyak. Haleluya. Kasihan kan jemaat desa. Makanya pendeta desa stres terus. Oh iya jemaatku sedikit. Waduh. Apa mental kayak gitu? Karena mereka punya mindset yang namanya pendeta besar itu kalau gerejanya apa? Betul? Berarti kalau pendeta desa berhasil nggak? Sinode pun begitu kan, kasihan itu. Itu ajaran siapa itu? Tapi lihat seminar-seminar itu. Yang namanya berhasil harus yang mana? Padahal Yesus kalau dinilai begitu dengan materi-materi berhasil itu, makanya pendeta sekarang jadi motivator. Kalau kita nilai kayak pengajaran sekarang ini yang namanya pendeta berhasil hebat, berarti Yesus apa? Ayo berani. Aduh. Maaf, saya dulu ngajar begitu, banyak ditolak, apalagi dengan pengusaha-pengusaha. Aduh, full gospel, nggak pernah ngundang saya lagi. Karena nggak bisa, kebenaran harus jalan. Dan akhirnya kenyataannya apa? Saudara ingin mencapai keinginan atau ingin mencapai tujuan? Ayo, kalau saya kasih contoh ke Paragon, apa yang mendorong kita ke Paragon? Keinginan atau tujuan? Ayo, saudara lapar, mau makan ke rumah makan, didorong keinginan atau didorong tujuan? Kok diajarin tujuan, apalagi hidup didorong tujuan? Aduh, bagi saya telinga saya, aduh, saya enggak setuju. Jujur saya enggak setuju. Hidup apalagi anak Tuhan harus didorong keinginan roh. Amin. Betul. Tujuan kita satu, Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Bukan tujuan orang bisnis. Orang bisnis itu diajarin tujuan. DPR tuh ngajarin, keadaan saya di DPR ini tujuannya supaya rakyat sejahtera. Bohong. Kalau kita nilai secara rohani, betul tidak? Sebenarnya keinginanmu apa? Berani ngomongin keinginannya? Hah? Tidak berani. Apalagi keinginan yang benar-benar, makanya anak Tuhan harus apa? Memiliki keinginan apa? Roh, bukan tujuan. Ada enggak suruh memiliki tujuan roh? Tapi kenapa diajarin itu? Oh ya, karena kan Rick Warren hebat, orang Amerika. Kita senang dengan orang Amerika, padahal gerejanya amburadul semua. Percayalah, anak mudanya itu hidup seks bebas semua. Udah gak bisa mereka, bayangin. Negara didirikan Kristen, tapi berdoa saja gak boleh. Kira-kira negara apa itu? Hah? Terus kita diajarin lagi dengan pendeta-pendeta yang di negaranya gak benar. Yang gak pernah nginjilin juga. Di Amerika itu gak boleh berdoa. Kira-kira gimana? Hah? Sekolah itu, sekolah negeri itu gak boleh berdoa. Kira-kira gimana? Mendingan Indonesia kan, lebih enak gak Indonesia? Daripada sana itu, ada. Kecuali Amerika yang masih di desa, wah itu konservatif, itu mantap-mantap itu. Di desa-desanya, tapi kota-kota besarnya. Makanya kalau mau cari gereja yang benar di Amerika itu yang di desa-desa, yang benar-benar kuat pemuritannya. Coba lihat saja, saya selalu ke sana itu di Brooklyn, itu paling hebat. Menurut saya pemuritannya hebat, luar biasa. Tabernakel Brooklyn, itu pemuritannya kuat. Kenapa? Karena memang didasari oleh apa? Kimbul itu udah, saya masuk kelas pemula, wah hebat. Karena didasari apa? Amin. Keinginanmu apa? Sekarang keinginan mau jadi apa nih? Keinginannya apa? Harus ngecek enggak keinginan kita? Kamu pemuda, KB, keinginannya apa? Betul? Keinginan kita daging atau roh nih? Tapi kadang kala itu keinginan kita dikamuflase dengan kayaknya tujuan. Padahal sebenarnya apa? Makanya kadang kala bingung itu. Sebenarnya menurut saya yang namanya tujuan itu mencapai apa yang saya inginkan. Itu baru tujuan guntar. Amin. Setuju? Tapi sekarang ini apa? Tujuan gereja, visi misi, bohong, semua bohong. Coba enggak jamaatnya besar, enggak ada duit, enggak bakalan. Mestinya yang namanya tujuan kalau kita sama itu mencapai apa yang kita ingin. Betul kan? Nah, ini namanya visi, bukan tujuan. Amin. Visi itu jangka panjang. Betul? Yang tak bisa dibatasi oleh waktu. Betul tidak? Itu namanya visi. Tidak ada ruang waktu, tidak bisa dibatasi oleh itu namanya visi.
Ini visi Tuhan Yesus ini. Misinya ini. Tapi ini terbalik itu loh. Ngomong visi saja. Makanya kadang-kala visi apa? Melihat. Memulai dari awal. Kita sudah melihat akhirnya. Tapi mau mulai dari mana? Yesus sudah melihat itu. Akhirnya semua bangsa apa? Murid. Ya sudah lihat gak tuh? Sudah ngelihat. Tapi dia mau mulai dari mana? 11 kira-kira, stres enggak? Tapi selama Yesus hidup di dunia, mencapai apa? Tapi visinya pasti enggak digenapi. Pasti enggak? Wah, makanya tolong berubah. Ya jangan ikut-ikut dengan pengajaran visi misi itu, tapi enggak ngerti yang namanya visi misi ya apa. Kalau saya sih, yang namanya tujuan, mencapai apa yang saya ingin. Kalau keinginan saya murid sudah tercapai, puas enggak? Oh puas saya, mau jumlah berapa kan terserah Tuhan. Betul tidak? Itu dari Tuhan, saya gak punya target harus 5, 10, enggak, betul kan? Yang penting keinginan saya apa? Tercapai, jadikan apa? Wah saya sudah ngelihat itu, bahagia saya. Wah senang kalau ngelihat ngomong murid. Amin. Lihat berdasarkan ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ini berapa mindset? Iya Pak. Ya, proses ini. Oh, keselarakuduan, ini bagan. Iya. Iya. Betul. Ya. Makanya nanti. Ya. Ya. Ya, itu pertanyaan Bapak kan? Ya, nanti saya akan jawab wujudnya sekarang ini apa? Tolak ukurnya itu apa? Harus ada. Kalau nggak ada tolak ukurnya ya masing-masing kacau. No. Tapi nanti Pak, sesi ketiga saya akan jelas tolak ukurnya. Murid, jadikan murid harus ada tolak ukurnya. Harus. Apa? Kadangkala tolak ukurnya jumlah, keliru. Sekali lagi, Yesus pun 11 apa itu keinginan Tuhan? Enggak. Nanti Pak ya, dilanjutin Pak ya. Tapi itu bukan tolak, ada tolak ukurnya Pak. Dipegang dulu ya Pak ya. Tapi sekarang pegang ini dulu. Ini pasti ada tolak ukurnya nih. Ini ada kalau bicara manajemen. Apalagi kalau mau didalemin lagi materi saya ini karena untuk jemaat ya. Saya hanya memotivasi memahami dulu. Betul kan? Implementasinya pasti ada tolak ukurnya Pak. Nah, dalam implementasi harus nggak ada tolak ukurnya? Ada waktunya, ada enggak? Ada, harus ada Pak. Yesus saja ada tolak ukurnya. Sekarang pakai siapa? Sekali lagi, kalau Tuhan Yesus kasih perintah, Tuhan Yesus kasih caranya enggak? Kasih metodenya enggak? Nah, lebih baik ngikutin cara siapa? Metode siapa? Jangan dunia. Jangan apalagi doktor teologi. Wis jangan sekali-sekali. Kita sama-sama punya Alkitab kok. Kenapa tidak ngikutin cara Yesus? Metode siapa? Setuju? Implementasinya gitu, bukan cara Guntar. Amin. Cara siapa? Yesus. Metodenya? Yesus. Kenapa kita ngikutin Yesus? Yesus pasti ada tolak ukurnya, ada waktunya. Amin. Ya itu Pak ya. Implementasi Pak nanti yang ketiga. Oke, makasih. Ada lagi yang pertanyaan? Ya. Ini pertanyaan bagus. Kadang-kala para pendeta harus ngerti juga. Kita lihat, makanya kalau kita ngomong ini murid ini pribadi atau kumpulan. Murid ini berapa orang? Ini tafsiran. 11, kumpulan. Tuhan tidak ngomong pribadi. Kumpulan itu gereja. Amin. Aku akan mendirikan jemaat. Jadi peran gereja inilah yang harus jadikan apa? Murid, betul kan? Peran gereja lah yang murid ini harus apa? Pergi. Peran gereja lah yang harus bukan masing-masing baptis. Itu keliru. Esensi baptis adalah dalam nama Bapa, Anak, Roh. Pelakunya siapa? Yang harus ngajar siapa? Bukan berarti Rafael yang PI, terus Rafael yang baptis, ngajar. Nah itu
Keliru, ini apa? Gereja ini, kumpulan 11 ini. Amin. Berarti sebenarnya amanat agung diberikan siapa? Gereja, makanya dikumpul di gereja. Gereja melengkapi kalian murid-murid untuk pergi. Akhirnya gereja yang baptis, gereja yang mengajar, bukan masing-masing ngajar. Ini kebablasan akhirnya itu. Kalau tidak ada tolak ukurnya, betul tidak? Makanya saya ngomong dulu, ini 11 murid gak nih? Jemaat gak sebenarnya ini? 11 ini, kumpul gereja. Makanya peran gereja enggak boleh di luar gereja, setuju? Enggak boleh di luar gereja, enggak boleh. Itu nanti kalau pendeta-pendeta saya khotbahkan itu, ngajarin itu. Harus di dalam gereja enggak? Harus, enggak bisa di luar gereja. Saya pun di ngurusin sinode, saya di bawah gereja. 22 kami dirikan sama Bu Mary, Gereja Bethel Apostolik Profetik. Ada sudah 9 provinsi sekarang. 80% anak-anak kami rintisan. Anak-anak muda semua. Kemarin penutupan Pak Heno. Rintisan semua di pedalaman. Anak-anak muda semua. Mayoritas 80%, yang 20% gabungan. Harus gereja enggak? Harus di bawah gereja enggak? Harus, enggak bisa. Terima kasih ya Rafael pertanyaannya. Jadi harus di gereja ya. Makanya nanti dalam bagian terakhir saya kasih tahu sini. Ada juga. Ya, makasih. Ibu. Ya. Lalu kan dikatakan bahwa baptis itu berarti itu kan tugas dari gereja. Lalu kan amanat agung itu sendiri itu ditujukan kepada pribadi atau ke gereja. Lalu tugas kita misalkan itu pribadi itu bagaimana seharusnya gitu. Ya. Arti kata pergi, baptis dan ajar kan itu ternyata pokoknya sama. Ya. Jadi Pak Pendeta bilang kalau hanya pergi dan membaptis dan ajar kan itu bukan amanat agung. Kalau kita hanya baptis pergi dan mengajar juga tidak amanat agung. Ya. Jadi bagaimana seharusnya kita bisa melakukan bobot yang sama ini supaya kita bisa melakukan amanat Ya. Makanya sekarang rubah mindset dulu. Saya pergi ke Pak Agus, saya harus jadikan Pak Agus murid. Betul? Sekarang pergi gimana? Nanti saya akan. Kalau dia sudah percaya Yesus, mindset saya dia harus dibaptis enggak? Oleh siapa dibaptisnya? Gereja. Jangan hanya pergi terus dada, saksi, Pak Agus sudah terima Yesus. Kalau dia tidak dibaptis. Terserah baptisnya mau di gereja kita atau di gereja lain, harus gak dibaptis? Betul? Betul tidak? Dan kita suruh dia ke gereja yang dia tanggung jawab enggak sekarang? Kalau ibu sudah diajar gini harus tanggung jawab enggak? Bisa enggak sembarangan PI? Enggak bisa, enggak enak. Setuju? Anak-anak saya tuh bisa PI, tuh keluar kota di kontak orang-orang yang di luar kota. Tolong di follow up ini. Betul kan? Banyak anak-anak saya mau ke gereja, Pak ini gereja kemana ini? Saya bilang berdoa. Supaya di mana kamu bisa berfungsi jadi berkat dan kamu bertumbuh. Dia harus cari dong, betul tidak? Jadi mindset kita sekarang, tujuan saya dari karena kalian tujuan kita waktu saya PI tidak cukup hanya dia terima Yesus, betul kan? Saya harus kontak komunikasi kan, supaya dia pasti oleh siapa? Gereja mana kan bebas, betul tidak? Jadi cukup hanya PI saja. Kalau dia terima Yesus, terus kesaksian, enggak dong. Terus jalin komunikasi sampai akhirnya dibaptis. Sampai dia akhirnya diajar di gereja. Carilah gereja yang pemuritan, betul tidak? Kalau dia sudah dibaptis ya berarti hanya PI di A. Jadi saya hanya bilang merubah mindset kita. Jadi jangan sembarangan PI. Amin. Betul tidak? Jangan bangga dengan PI. PI itu seolah-olah kayak apa? Orang bayi baru lahir terus ditinggalin di dapur sendirian, ditinggalin. Kira-kira gimana? Mati atau tidak? Itu banyak tuh orang-orang PI sombong kayak begitu. Bayangin udah PI terima Yesus kan bayi rohani. Terus ditinggal, suruh ayo bertumbuh sendiri, jalan sendiri, makan sendiri. Kira-kira gimana? Hati-hati dengan kesombongan. Nanti saya akan atur. Itu ibu ya, mindset. kan ini kan sudah dijelaskan. Lalu berarti maksudnya tugasnya dari jemaat itu kan kita pergi terus kan misalkan mengajarkan gitu lalu tetap harus kontak kepada gereja kan Pak. Lalu yang tugas mengajarkannya itu Gereja. Nanti implementasi lebih detailnya. Jadi mindset kita sekarang ini, tujuan kita, waktu kita pergi kita harus mindset sampai dibaptis, betul tidak? Kan kadang-kadang orang yang kita injili kan sudah dibaptis, berarti sudah. Tapi harus tapi ini yang ngajar siapa, yang baptis siapa? Itu ya, detailnya nanti implementasi terakhir. Tapi mindsetnya harus gitu kan. Saya kan apa? Karena orang sekarang apa? Yang penting saya
PI kan begitu kan? Setuju enggak banyak orang? Terserah dia mau gimana, yang penting saya apa? PI di pasar-pasar. Itu amanat agung enggak? Tidak. Mindsetnya harus pergi baptis ajar. Implementasinya, nah itu kan ditanya terakhir Ibu ya. Tapi mindsetnya harus gini, ini bobotnya yang namanya bobotnya sama. Jadi sekarang jangan, oh yang penting saya PI, tunggu dulu. Makanya kalau saudara amanat agung, saudara PI, baptis, ajar, enggak sembarangan PI. Setuju? Yesus saja enggak sembarangan kok. Makanya nanti ada tanya Bapak, ada tolak ukurnya, ada semuanya. Ada kan semua? Itu implementasi ya. Jadi sekarang mindsetnya dulu, betul kan? Yang namanya amanat agung, sekali lagi yang namanya amanat agung, pergi baptis ajar. Betul tidak? Jadi kalau hanya pergi saja bukan amanat agung, betul kan? Kalau pergi baptis bukan amanat agung, ajar pun belum amanat agung. Tapi orang PI boleh enggak? Boleh, bebas ya, terserah. Mungkin belum diajarin amanat agung. Salah enggak? Salah. Ngerti? Tanpa di PI dibaptis salah? Enggak salah, yang penting nama Tuhan. Tapi jangan ngomong amanat agung. Tapi kalau ngomong amanat agung harus apa? Pergi, baptis, implementasinya terakhir. Gitu ya, mindsetnya ya. Ngerti ya? Ya karena saya harus bicara mindset dulu ini, makanya implementasinya terakhir. Jadi mindsetnya gitu. Jadi kalau orang ngomong, saya sedang melakukan amanat agung dengan apa? PI. Nah, tunggu dulu. Murid saya SMA, aduh saya tidak muridkan. Dia jadi hamba Tuhan luar biasa. Jakarta. Dia bantu bangun gedung gereja di mana saya, dia pikir melaksanakan amanat agung. Ya enggak apa-apa bagi saya. Tapi kalau saya nanti ketemu dia, saya akan ngajarin bahwa bangun gereja itu bukan amanat. Salah? Enggak salah, betul tidak? Karena belum jangan berkata langsung di WhatsApp, wah kamu salah, janganlah. Saya enggak, itu murid saya, suami istri. Betul kan? Nah SMA jadi gembala, pengusaha jadi gembala. Enggak apa-apa, betul tidak? Karena belum ya saya kontak sama dia terus, tapi saya tidak pernah mau ngajarin amanah agung. Ngapain di waktu? Harus, betul tidak? Jadi tolong menghargai juga, betul kan? Jangan, wah nih kamu salah Pak. Janganlah, karena belum jadi hargai ya orang yang belum memahami, amin. Berdoalah, betul kan? Jadi jangan kayak sombongnya, wah kalau kamu PI kamu, janganlah. Ini hanya untuk diri saya, betul kan? Ini hanya untuk diri kita ngajar. Tapi kalau untuk orang hargai enggak? Karena pemahamannya belum sampai di sana. Nah, mana yang lebih maksimal sekarang? Penginjilan bagus enggak? Harus enggak? Harus, tapi yang lebih maksimal kalau apa? Melakukan amanat. Setuju? Itu yang maksud saya ya. Jadi jangan pernah menyalahkan penginjil ya. Amin. Ya, berdoalah supaya kita dikasih pemahaman buat mereka. Amin. Jadi nginjilin salah? Tidak salah. Baptis? Tidak salah. Ajar pun tidak salah. Dengan soma apa? Tidak ada yang salah. Betul? Tapi yang lebih maksimal adalah apa? Kalau semuanya itu menjadi satu kesatuan amanat agung. Lebih maksimal enggak? Setuju ya? Oke, makasih. Sampai saat ini saya mau memahami ini dulu. Harus memahami ini dulu. Ya, sebelum kita masuk lagi. Iya. Iya. Ya itu nanti kita akan bahas implementasi tolak ukurnya, anda waktunya. Itu semua implementasinya. Ya, jadi bicara implementasi total sesi ketiga, itu sudah ada semua di buku sini. Ya, saya sudah ada semua implementasi tekniknya. Tolak ukur semua ada di sini semua. Ya, Bu, makasih Bu ya. Simpan itu nanti implementasinya kita akan bahas detail dengan pemahaman ini. Ya, dengan pemahaman. Saya akan lanjutkan saja. Kita lihat sini. Ya, kata murid, pemuritan ini ya. Kata Kristen 6 kali, kata murid berapa? 316 kali. Setuju? Berarti apa keinginan Tuhanmu? Yang namanya murid apa? Memiliki kehidupan serupa dengan Yesus. Jadi kalau murid, jadikan murid. Tolak ukurnya apa? Supaya dia juga serupa dengan Yesus. Apa serupa dengan Yesus bagaimana? Implementasi, nanti saya jelasin. Tidak mungkin seorang murid yang dekat gurunya tanpa memiliki kehidupan seperti gurunya, tidak mungkin. Betul? Di buku ini sudah ada. Jadi yang namanya murid adalah apa? Kehidupan serupa. Berarti kata Matius pakai juga secara umum.
pembelajar. Namun kata Matius bukan hanya menunjuk orang yang mempelajari ilmu, keterampilan, tetapi juga seorang pembelajar yang memiliki suatu gaya hidup. Jadi sama enggak seperti gurunya? Gaya hidupnya sama enggak? Sama. Lihat, anak pasti persis siapa? Bapak, ibu. Betul? Tidak mungkin tiap hari diajar. Makanya kalau kamu murid Yesus tapi gaya hidupmu bukan murid Yesus, dipertanyakan ya. Hah? Orang Jawa tapi gayanya kayak orang Amerika, wagu enggak? Wagu enggak kira-kira? Yu, mau kemana yu? Ngomong di Jawa, di desa ngomongnya yu, ai, aneh enggak? Ayo, ada enggak kayak gitu kan? Bagi saya betul enggak? Di desa tapi ngomongnya apa? Yu, pakai tangan ini, yu mau kemana? Ai mau kemana? Bro, aduh anak muda di desa bro, kuping agak aneh enggak? Lain di kota, Jakarta, betul tidak? Gaya hidupnya kita harus gaya hidup siapa? Bagaimana nanti? Jadi kalau murid Yesus, berarti saya serupa dengan apa? Nah, kursi, Tuhan suruh, umpamanya saya kasih contoh. Ayo Bapak Ibu ada kertas? Ada ya? Tolong gambar kursi. Gambar bentuk kursi. Bisa gambar kursi? Langsung gambar kursi, terserah mau kursi bagaimana sudah? Gambar kursi, harus gambar kursi semua. Ya. Oke. Ada berapa macam Pak? Oke, kursi biasa, Bapak kursi gimana? Gambarnya? Sama? Ada kursi lagi? Mana? Oh iya. Ada lagi gambar kursi? Sama kursi begini semua? Enggak lulus itu. Betul. Kalau saya ngajar, saya tahu Bapak tidak kreatif, tidak inovatif. Karena sesuatu yang biasa. Saya kadang-kala untuk mengajar, motivasi anak-anak saya, murid saya sering ngomong, tulis huruf A. Hah? Iya tulis huruf A. Lihat kalau orang berkembang, A-nya dia dibikin cantik, bukan A toh, bukan kursi begitu. Tapi tidak salah, karena kalian bukan murid saya. Supaya saya tahu ini tidak kreatif, hanya yes toh. Kursi macam-macam enggak? Bentuknya macam-macam, esensinya sama enggak? Esensinya sama enggak? Ada senderan untuk tempat Tuhan Yesus ngomong gitu, murid Yesus. Tapi bentuknya bisa sama-sama enggak? Tapi esensinya harus sama enggak? Bentuknya bisa berbeda enggak? Bisa. Bentuknya anak Guntar dengan bentuknya anaknya Pak Henok beda. Tapi esensinya sama enggak? Sama enggak? Kalau Pak Guntar harus sama seperti anaknya Pak Henok ngajar anaknya, stres Guntarnya. Setuju? Betul kan? Pak Agus punya anak, Pak Henok, tapi Pak Henok, Pak Agus harus didik seperti saya. Stres dia. Tapi esensi harus sama enggak? Serupa dengan Yesus, tapi bentuknya. Nah, kebanyakan kita tuh diskusi di bentuk. Stres ngajarin Guntarnya ya keliru ya. Ngikutin keliru, Guntar ngajar pun. Kursi macam-macam enggak? Di sini aja berapa bentuk kursi ini? Nah, cuma satu sih. Itu dua, beda juga. Nah, lihat, ini bisa enggak untuk duduk? Tapi namanya kursi? Bukan, tapi bisa enggak untuk duduk? Itu loh maksud saya. Ngerti? Jadi murid Yesus itu serupa. Bentuknya gimana? Ya masing-masing kan punya bentuk, betul kan? Bentuknya murid Guntar ya Guntar. Jangan diduplikasi, aneh enggak? Cara Guntar ngajar kepada anak-anak, Pak Agus harus duplikasi, stres dia. Guntar juga ngajarin, stres Pak Agus juga. Betul kan? Tapi esensinya sama enggak? Yesus. Itu nanti akan diajarin lagi. Murid Yesus. Bayangin kalau semua murid Yesus, apa yang terjadi? Wah, bayangin murid serupa dengan Yesus, jadikan serupa dengan semua bangsa serupa dengan Yesus. Apa yang terjadi? Lihat, bukan mengkristenkan, apalagi menjadikan orang percaya. Eropa semuanya percaya, tambah kacau enggak tuh? Eropa benua yang didirikan dasar kekristenan, tapi sekarang gimana? Kenapa? Karena bukan murid Yesus, betul? Betul? Oke. Kita istirahat 15 menit. Ya, saya serahkan